Bangga bisa ke Jepang? Coba tanyain dulu, lo kesana buat kerja atau buat bikin malu? Karena jujur aja, Jepang lagi muak sama imigran. Dan partai sayap kanan di sana udah ngomong terang-terangan. Mereka anggap Asia Tenggara itu penjajah gaya baru. 参政党は一つのプラットフォームです。皆さんの思いを受け止めるプラットフォームです。私は皆さんの思いを受け止めて、この80年間の戦後体制をひっくり返す、その代表です。そして我々みんなでグローバリズムと戦う。 Dan yang beneran jadi korban, yang niat bener-bener cari makan jadi susah. Semua karena segelintir anak muda yang ngerasa keren joget TikTok sambil bawa-bawa bendera kebanggaan kalian itu. Terus lo pikir ini cuma angin lalu? Lo pikir cuma viral bentar terus hilang? Selamat datang di dunia nyata. Jepang udah mulai nyalain alarm stop orang asing. Ketika lo asik joget di TikTok, dunia lagi masuk krisis. Bukan cuma Jepang, Taiwan, Hong Kong, Makau Korea, Malaysia juga kena efek dominasi tarif dagang Amerika. Pabrik tutup, ekspor seret, ekonomi nahan napas. Semua negara yang lo tuju buat cari kerja lagi waspada. Jadi nggak usah kepedean kalau lo masih diterima kerja. Bisa jadi sekarang lo cuma numpang sebentar sebelum lo diganti robot atau warga negara lain. Dan kalau lo bikin masalah, mereka seneng. Mereka punya alasan kuat buat nutup pintu rapat-rapat. Kalau kelakuan lo di luar negeri masih sebebas pasar malam, siap-siap deh. Ini baru awal. Nah, baru-baru ini, Partai Sanseito menarik perhatian warga Jepang dengan menyebarluaskan agenda nasionalis Jepang pertama yang memperingatkan warga Jepang bahwa sedang terjadi invasi orang asing secara diam-diam. Naiknya popularitas Sanseito sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran publik Jepang atas imigrasi dan pariwisata berlebihan. 国内での外国人による犯罪や制度の不適切な利用などにより市民に不安や不公平感などが生じていて、在留外国人な Dua topik ini hendak ditangani oleh pemerintah Jepang dengan membentuk komite baru beberapa hari sebelum pemilu. Komite ini secara khusus mengawasi perilaku imigran yang dianggap meresahkan. Tahun 2025, Partai Sanseito berhasil dapat kursi tambahan di parlemen Jepang. Padahal sebelumnya dianggap partai kecil, cuma rame di niche YouTube konspirasi dan seminar detox tubuh. Tapi sekarang, mereka jadi simbol nasionalis anti-imigran. Slogannya simple, lindungi Jepang dari invasi budaya asing. Dan sebagian orang Jepang percaya kita, para pekerja asing, datang bukan buat cari nafkah, tapi merusak budaya Jepang dari dalam. Jadi kalau besok-besok lo lihat warga lokal makin sinis lihat muka lo, jangan kaget. Bisa jadi mereka penggemar Sanseito dan lo adalah ancaman versi mereka. Mereka bilang negara ini udah terlalu baik sama imigran, terlalu longgar, dan sekarang waktunya ngerem. Terus kalau besok lo ditolak visa, jangan kaget. Kalau aturan makin ribet, jangan teriak diskriminasi dulu. Tanya dulu, siapa yang bikin reputasi kita rusak? Dan buat kalian yang kemarin viral dengan kelakuan yang terlihat menjijikan, gue ucapkan congratulations. Karena perilaku kalian udah jadi bahan bakar kampanye mereka secara cuma-cuma. Sementara Jepang ngebahas soal kebijakan imigrasi jangka panjang, pemerintah kita masih sibuk bilang PMI adalah pahlawan devisa. Pahlawan? Iya, tapi yang mati di medan perang reputasi. Tindakan cuma nunggu viral, bikin pernyataan setengah hati, terus balik ke urusan politik dalam negeri. Padahal yang rusak bukan cuma citra, tapi masa depan ratusan ribu orang yang pengen kerja halal di luar negeri. Gua juga muak sama LPK yang kerjaannya cuma ngejar kuantitas.
Yang penting kirim orang sebanyak mungkin. Urusan attitude, etika, pendidikan budaya, anggap aja bonus. Lo bisa ngomong ohayo gozaimasu dan tahu cara bikin onigiri, tapi nggak tahu cara ngelola diri di negara orang. Ini bukan soal lo bisa kerja, tapi soal lo bisa jaga diri dan nama bangsa. Gak usah denial, gak usah ngeyel. Ini fakta. Telan aja meskipun pahit. Biar kalian semua sadar kalau hidup tuh gak semanis konten TikTok. Dan gak usah komen, gua gak ngerasain langsung. Karena gua juga bagian dari PMI, cuman bedanya gua ada di bumi, belahan lain. Gue tahu kok kenapa kebanyakan dari PMI Indonesia jadiin Asia Timur sebagai tujuan utama. Karena di sana butuhnya cepat, gaji lumayan, syarat gak ribet. Dan kebanyakan kerjaannya disebut 3K, kotor, berat, berbahaya. Tapi gak perlu sekolah tinggi, gak perlu kemampuan teknis. Tapi coba lihat Jerman, Australia. Negara-negara ini juga butuh pekerja migran. Tapi lo harus punya skill, sertifikasi, bahasa, gak bisa modal nekat doang. Jadi bukan mereka gak butuh kita, tapi kita yang gak siap. Lo mau kerja di luar negeri, harus siap kerja, bukan siap viral. Terus, 3 tahun habis kontrak, pulang 6 bulan, bingung mau ngapain di Indonesia, akhirnya balik lagi. Lucunya, dari ribuan PMI di Jepang, hampir nggak ada yang angkat isu partai sayap kanan ini. Kenapa? Karena sibuk jualan di TikTok, sibuk viral, sibuk live. Guys, lihat gaji gua nih, 20 juta. Lo pikir negara bakal respect karena lo punya gaji segitu? Mereka ngelihat lo sebagai angka, dan angka lo makin buruk gara-gara kelakuan lo sendiri. Gue bahas ini bukan karena gue sok tahu, tapi karena gue juga kerja di luar negeri. Gue kerja di belahan bumi lain, jauh dari Asia, tapi tren ini bisa sampai ke sini. Nggak hari ini, mungkin tahun depan. Mungkin sekarang partai sayap kanan ini belum dapat jumlah minimal kursi buat bisa ngajuin RUU di majelis tinggi. Tapi kemungkinan tren ini berlanjut kalau kalian tetap mempertahankan prinsip semau gue. Jadi selagi pintu belum ditutup, jaga sikap. Karena kalau lo pikir lo lagi ngelawak di negara orang, bangsa lo yang bakal nanggung malu seumur hidup. Gue bukan pakar, tapi gue juga nggak mau diam. Apakah gue peduli sama kalian? Jelas nggak. Gue peduli sama reputasi PMI di mata global. Karena satu-satunya cara buat bertahan di dunia yang makin gila ini adalah dengan tetap waras. Kenapa berita lokal selalu membicarakan hal bodoh? Hey Squidward,